Kelihatan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bernard Ngaba SAG. Kepada Bapak kami silakan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang saya kasihi, yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan sebelum kita memulai membicarakan hal perencanaan pembangunan untuk tahun 2026, marilah kita serahkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan yang hadir di tengah-tengah pada kita saat ini, dan izinkan saya memimpin doa ini secara iman Kristen Katolik. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pujian dan syukur kemenaikan kehadirat-Mu Tuhan atas seluruh anugerah kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami. Terutama ya Tuhan, Engkau telah mengetuk nurani kami dari lembaga kami masing-masing di kecamatan ini untuk hadir bersama pada saat ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tahu maksud dan tujuan pertemuan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tentukan dalam lembaga-lembaga di kecamatan ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah Engkau embankan kepada kami. yakni pada hari ini ya Bapa, kami melakukan musrembang di kecamatan ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, hadirlah di tengah-tengah kami dalam pembicaraan ini, agar apa yang kami bicarakan itulah yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam pekerjaan kami selanjutnya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapa
Bapak Bupati bersama Ibu dan juga Wakil Bupati bersama Ibu dan semua pimpinan di kabupaten ini. Ya Bapak, dengan rendah hati kami mohon kepada Tuhan, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada Bupati, Wakil Bupati yang telah Engkau tentukan untuk memimpin Kabupaten Sumba Timur ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah melepaskan mereka untuk melakukan hal-hal yang lain. Tetapi apa yang Kau kehendaki, itulah yang mereka lakukan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ini semua ya Bapa, itu adalah kehendak-Mu, dan semoga apa yang Kau kehendaki, itulah yang terjadi. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, juga bagi Pak Camat Kambera dan juga staf dan semua pimpinan di lembaga ini dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, banyak hal Tuhan yang kami mohon kepadamu. Tetapi sebelum kami ucapkan satu persatu, Engkau tahu apa yang sangat kami butuhkan dalam hidup ini, terutama dalam tugas kami di kecamatan ini. Tuhan, ini doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Terima kasih kepada Bapak Bernard Ngabah SAG yang telah memandu kita dalam doa. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sapaan dari Camat Kambera. Kepada Bapak kami silakan. Tes. Cek. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sumba Timur bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD bersama semua anggota yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten, para pimpinan OPD tingkat kabupaten, Ibu Ketua, Ibu Kepala Statistik Sumba Timur yang sempat hadir, para pimpinan ISK, para kepala desa, lurah, penjabat kepala desa, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan-rekan panitia yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti Musrenbang Cam di Kecamatan Kambera. Kami berterima kasih dan sangat berbangga karena diberi kepercayaan untuk menjadi tempat pembukaan Musrenbang. Dan saya kira ini artinya Bapak berdua sudah tidak marah sama kita. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, begitu perlu saya laporkan terkait gambaran umum Kecamatan Kambera. Kecamatan Kambera memiliki luas wilayah 55,6 km persegi dengan batas-batas sebelah utara dengan Selat Sumba, sebelah selatan Kecamatan Kambata Mapembuhang, sebelah timur dengan Kecamatan Pandawai,
sebelah barat dengan Kecamatan Kota Waingapu. Kami memiliki 7 kelurahan, 1 desa definitif, dan 2 persiapan yang dalam waktu dekat akan definitif juga. Jumlah penduduk 36.040 orang. Jumlah KK 14.704 dan jumlah rumah tangga 8.242. Kondisi wilayah adalah dataran tinggi, dataran rendah, dan ada lahan pertanian. Lahan pertanian terdiri dari lahan kering seluas 608,73 hektar dan lahan basah 1090,65 hektar. Kemudian untuk kondisi infrastruktur, kami memiliki 1 buah puskesmas untuk kesehatan, 1 buah puskesmas yang sudah paripurna, 3 pustu, 40 posyandu. Kemudian untuk sekolah, kami memiliki 4 SMA, 6 SMP, 19 SD, dan 18 TK PAUD. Kemudian untuk terkait dengan bidang kesehatan Bapak, kami Canberra itu memiliki kondisi hari ini ada bumil kek sebanyak 16 orang, gizi kurang 75 anak, gizi buruk 23, stunting 78, dan untuk stunting selama 3 tahun berturut-turut menjadi yang terendah di Sumba Timur, hanya 3,5%. Jadi tidak pernah naik, stunting malah turun, makin tahun makin turun. Kalau tempat lain makin naik, kita makin turun. Ya ini karena kerja keras semua pihak, dari kesehatan, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya kira untuk pembangunan nanti akan kami laporkan secara detail, ingat waktu sudah. Dan saya kira sebelum saya tutup, saya mau pantun Bapak. Tolong bilang cakep ya. Di Tenau terbentang indah Bukit Seribu. Cakep. Dari kiri tanah melintas elok Sungai Kambaniru. Cakep. Tekad yang menyala, sukseskan Humba. Canberra maju, dambaan kita semua. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Camat Canberra untuk sapaan dan pantunnya. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, kini kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian aspirasi anak. Penyampaian aspirasi anak ini akan dibawakan oleh adik Nova Aurel Daniel dari SMP Sata Padadita kelas 8. Kepada adik kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Aurel Daniel, saya dari SMP Negeri Sata Padadita. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Musrenbang Kecamatan Canberra. Singkatnya, Bapak Ibu yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan Canberra.
Izinkan saya menyampaikan aspirasi mewakili seluruh siswa-siswi di Kecamatan Canberra dengan tema Kami Cerdas, Kami Kreatif, dan Kami Berkarakter untuk Masa Depan Sumba Timur. Puji Tuhan, kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya bagi kita semua. Pendidikan adalah kunci utama untuk membawa Sumba Timur menuju masa depan yang lebih baik, dan hal ini membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan konsistensi antar pemerintah, pendidik, tenaga kerja kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan pendukung pembelajar, seperti fasilitas yang kurang memadai. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Sehingga kami dapat belajar dengan lebih baik dan dapat bersaing di era globalisasi. Selain itu, peran guru juga sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang baik dan terus meningkatkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, pelatihan rutin bagi pendidik harus dilakukan agar mereka dapat mengajar dengan metode yang lebih inovatif dan menyenangkan bagi siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah juga harus memastikan bahwa guru-guru menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Karena dari beberapa cerita yang saya dengar, bahwa kehadiran beberapa guru di kelas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kurang dijalankan dengan maksimal, sehingga pada saat pembelajaran ada saja kelas yang kosong. Karena ketidakhadiran guru di kelas, selain karena sakit dan halangan bisa ditoleransi. Karena itu, intervensi pemerintah terkait sebagai pihak pengontrol menjalankan fungsinya dengan baik. Kami juga berharap bahwa kehadiran guru di kelas dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan bukan sekadar hadir di kelas. Karena itu harus adanya pembaruan yang lebih menyeluruh. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Sayangnya, di Sumba Timur kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan masih belum merata. Banyak orang tua yang kurang mendukung anak-anak mereka dalam belajar, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam peranan mereka mendukung pendidikan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba Timur. Kami ingin melihat perubahan dalam pola pikir orang tua dan masyarakat. Mereka harus lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak-anaknya, baik dengan memberikan motivasi, menyediakan waktu mendampingi belajar, maupun memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dukungan dari keluarga, kami bisa belajar dengan lebih semangat dan percaya diri. Selanjutnya, yang sangat kami harapkan adalah pengembangan kreativitas. Kreativitas adalah kekuatan besar yang dimiliki oleh anak muda. Sayangnya, di Sumba Timur, ruang untuk menyalurkan kreativitas masih sangat terbatas. Kurangnya festival seni, lomba-lomba inovasi, serta minimnya dukungan terhadap bakat-bakat muda membuat kami sulit untuk berkembang. Kami ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengekspresikan diri kami, menunjukkan potensi yang kami miliki. Kami mengusulkan agar sekolah dan pemerintah lebih sering mengadakan kegiatan yang mendukung kreativitas siswa, seperti lomba seni, kompetensi sains, lomba inovasi, dan festival budaya. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami bisa belajar untuk lebih percaya diri, bekerja sama, dan berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas. Dengan adanya akses internet dan pelatihan digital, kami bisa belajar membuat karya yang lebih modern, seperti desain grafis, video kreatif, atau bahkan pengembangan aplikasi. Jika ini didukung, kami yakin bisa membawa Sumba Timur ke tingkat yang lebih tinggi di bidang kreativitas dan inovasi. Kami berharap semua pihak baik sekolah, pemerintah, maupun masyarakat bisa lebih mendukung anak muda dalam mengembangkan kreativitas mereka.
Kami adalah masa depan Sumba Timur dan kami siap membawa perubahan jika diberikan kesempatan yang lebih luas. Kami berharap pemerintah tidak hanya membuat kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar bertindak nyata. Jika pendidikan diperbaiki, kami sebagai generasi muda akan siap membawa Sumba Timur ke masa depan yang lebih baik. Kami cerdas, kami kreatif, dan kami adalah masa depan Sumba Timur. Demikian aspirasi siswa-siswi Kecamatan Canberra. Terima kasih atas perhatiannya. Kita semua selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara Forum Anak kepada Bupati Sumba Timur. Terima kasih kepada adik Nova Aurea Daniel yang telah memberikan aspirasi anak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Bapak Aldi Wali. Kepada Bapak kami silakan. Maaf, sekali lagi mohon maaf. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Bapak Aldiri. Sekali lagi mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Rahayu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Wakil Bupati Sumba Timur, rekan pimpinan dan anggota DPRD yang hadir pada saat ini, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, dan asisten Sekda, maupun semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mengawali arahan saya pada hari ini, izinkan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaannya kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan se-Kecamatan Canberra. Undangan dan hadirin yang saya hormati, musrembang tingkat kecamatan yang kita laksanakan setiap tahun merupakan bagian terpenting dari penyelenggaraan pemerintah yang perlu mendapat perhatian karena keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan tergantung pada baik atau tidaknya sebuah proses pemikiran yang mengarahkan pada sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Pemilihan alternatif yang paling baik diharapkan mampu mencapai suatu tujuan yang berguna bagi kualitas pembangunan kedepannya dan tepat sasaran. Sumber daya yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Perencanaan juga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mendorong dan menjadikan pembangunan dengan perspektif jangka panjang. Perencanaan yang baik juga perlu melibatkan beberapa unsur seperti aspirasi masyarakat, lingkungan, data yang lengkap, pemetaan masalah secara akurat, dukungan politik, dukungan teknologi, dan anggaran yang memadai. Perencanaan
Dan harus merupakan sebuah produk kebijakan yang dapat diterima seluruh masyarakat dan sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif melalui forum musyawarah para stakeholder untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam daftar usulan rencana pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan serta menjadi pijakan yang kuat, perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, memiliki konektivitas dan sinergitas baik dari struktur pemerintahan terkecil dengan pemerintahan tingkat atas dan juga merupakan proses yang harus kita lalui bersama untuk kita bisa mendapatkan suatu masukan dan skala prioritas yang tentunya tidak berbeda jauh dengan usulan-usulan sebelumnya. Tetapi proses musyawarah Bangcam harus selaras dengan visi kepala daerah, yakni terwujudnya Sumba Timur harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil, atau dengan kata lain yang disingkat dengan HUMBA, maju dan berkelanjutan. Namun dalam proses perencanaan pembangunan ke depan, kita juga perlu menyesuaikan dengan program nasional dengan memperhatikan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 serta instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah. Maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna demi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Salah satu sistem perencanaan pembangunan diantaranya adalah pendekatan politik. Dalam hal ini, DPRD sebagai lembaga legislatif yang menampung aspirasi masyarakat mempunyai kepentingan terhadap proses dan mekanisme perencanaan tersebut, yaitu melalui pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas yang akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD sehingga dapat menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat. Dan apabila kita cermati lebih dalam terhadap pendekatan politik, maka perlu adanya suatu kesepahaman antara legislatif dan eksekutif, baik dari sisi program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai pada 1 tahun anggaran, terutama program atau kegiatan yang merupakan prioritas bagi kepentingan masyarakat sehingga pada gilirannya sasarannya pembangunan yang akan ditetapkan dapat terwujud. Untuk itu, lewat momentum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan haruslah diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat, dan terukur sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan bersama bermasyarakat dengan tidak berdasarkan sebuah keinginan tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Serta diharapkan melalui musyawarah Bangcam ini dapat mewujudkan kesamaan pandang dan pemahaman terkait kebijakan dan prioritas pembangunan serta menjadi komitmen bersama dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan. Hadirin yang saya hormati, proses pembangunan tidaklah menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Meskipun domainnya berada pada pemerintah, namun keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pembangunan, mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri, bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil pembangunan. Untuk itu, pembangunan haruslah menjadi milik bersama, harus ada rasa memiliki oleh semua pihak, sehingga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga. Dan secara khusus, perkenalkanlah
Saya mengajak kita sekalian agar dapat mengambil bagian dan turut serta dalam proses pembangunan yang ada di wilayah masing-masing, serta perlu mendapat perhatian bagi pemerintah setempat agar selalu memotivasi kaum muda sesuai sumber daya yang ada agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Karena pemuda selain sebagai agen penggerak perubahan biasanya memiliki mindset yang inovatif, kreatif, dan semangat yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri sepan ini, kepada umat muslim saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan yang suci ini senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan, iman, dan kemudahan, serta memberikan banyak berkah dan ampunannya. Dan kepada umat Kristiani, selamat menjalankan minggu-minggu Advent dengan mempersiapkan diri dalam menyongsong Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita harapkan bersama melalui musrengbang jam ini dapat menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman dalam menyusun daftar skala prioritas pembangunan untuk dijadikan bahan masukan bagi proses lebih lanjut dalam musrengbang kabupaten yang akan dilaksanakan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve Shalom. Mungkin sebelum itu saya persilakan mungkin teman-teman anggota dari Dapil 2 untuk sekedar memperkenalkan diri atau bahkan mungkin ingin menyatakan aspirasi. Saya persilakan. Sambutan juga tidak apa-apa, dikasih kesempatan teman-teman Dapil 2. Sik. Baik, selamat siang. Baik, selamat siang. Shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama Ibu, Bapak Sekretaris Daerah, dan seluruh perkat daerah yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, dan bersama Bapak Wakil Pimpinan juga hadir bersama kita pada siang hari ini, dan seluruh teman-teman anggota DPRD yang hadir pada siang hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh pimpinan kami dari DPRD Kabupaten Sumba Timur, saya pikir saya tidak akan mengulang hal-hal tersebut lagi. Artinya di mana posisi DPRD untuk mengawal seluruh program yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Singkatnya, kami akan mendukung seluruh kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat Sumba Timur. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Insinyur Tirta Samuel Mehang, biasa disapa Ujang. Artinya supaya Bapak Mama mungkin hanya dengar nama selama ini, tidak kenal orangnya. Ya, mungkin juga ada yang hadir pada siang hari ini yang kemarin berjalan bersama-sama saya. Saya ucapkan terima kasih untuk dukungan dan doa. Puji Tuhan, saya diperkenalkan Tuhan juga untuk sebagai salah satu anggota DPRD pada periode 2024-2029. Jadi mungkin itu yang dapat atau yang ingin saya sampaikan. Atas kesempatan dan perhatian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya kembali dia.
Jadi baik Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat siang, salam untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Wakil Bupati Sumba Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Bapeda, Bapak Camat, Bapak Ketua DPRD bersama anggota, Bapak Ibu pimpinan OPD bersama staf, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, Bapak Ibu guru, singkatnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pada detik ini kita masih berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar Kecamatan Canberra di tempat ini. Ini semua bukan kuat dan hebatnya kita, tapi ini semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kami mengucapkan selamat bertugas buat Bapak Bupati yang memang minta maaf kalau dalam pilkada kemarin kita berbeda. Pada saat ini saya minta maaf. Ya, saya minta maaf Bapak Bupati. Ya, intinya ya kalau hanya warna satu saja tidak asik. Tapi kalau warna berbeda itu akan indah pada waktunya. Bapak Bupati yang terhormat, izinkan saya juga untuk menyampaikan bahwa selama ini ya kurang lebih 5 bulan kami menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, yang dimana kami telah melakukan reses pertama dan kedua. Namun Bapak Bupati, untuk di Kecamatan Canberra saya belum melakukan reses, tapi di Kecamatan Pandawai kami sudah melakukan reses. Jadi ya, yang tentunya kita anggota itu kan pasti kita utamakan mana yang mendukung itu lebih banyak gitu. Bukan berarti tidak untuk Kecamatan Canberra, bukan berarti tidak, tetapi ada waktunya, bukan berarti tidak Bapak Mama, ada waktunya. Tetap kami akan, karena baru 5 bulan kami melakukan tugas dan pekerjaan, baru 5 bulan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan pada kesempatan siang hari ini juga izinkan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk saya menyampaikan ucapan terima kasih dulu buat Bapak Ibu calon legislatif yang kemarin dari Partai PAN, ya, yang mungkin tadi Bapak Bernard sudah hadir, sudah mendoakan kita. Jadi ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, tanpa mereka juga saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Jadi saya juga mengucapkan limpah terima kasih buat setiap Bapak Ibu masyarakat yang telah menentukan pilihan bagi saya. Ya, pada tempat ini ya saya perlu menyampaikan, karena baru pertama saya berdiri di Kecamatan Canberra. Saya tidak mungkin lupa jasanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi baik Bapak Ibu, apapun yang menjadi program dari pemerintahan, kami siap untuk mendukungnya, dan kami siap juga untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat di Kecamatan Canberra. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan.
Ya, nama ya. Jadi baik, pada kesempatan ini saya juga memperkenalkan diri yang walaupun ada sebagian yang sudah kenal, tapi saya rasa kalau tidak dikenal juga tidak disayang. Supaya Bapak Ibu sayang sama saya, ya saya memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Ketalipir, berasal dari Kambatatana. Ya, sering dibilang Mama Yulen atau bisa juga dibilang Telora Manis ya. Ya. Jadi mungkin ini saja perkenalan singkat dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami ucapkan limpah terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang, salam buat kita semua. Bapak Bupati yang saya hormati bersama Ibu, Bapak Wakil Bupati bersama Ibu yang saya hormati, saya kasihi, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua DPRD bersama teman-teman yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten, Pimpinan OPD, Bapak Lurah, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak utusan dari masing-masing kelurahan desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya berpikir ketika Bapak Ketua DPRD sudah menyampaikan sambutan, ya saya pikir itu sudah mewakili. Namun dengan diberikan kesempatan, izinkan saya Bapak Bupati, Bapak Wakil untuk menyampaikan beberapa hal terkait tugas kami selaku anggota DPRD. Tugas DPRD menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Seperti tadi yang sudah disampaikan, dalam beberapa waktu lalu kami sudah melakukan reses 2 kali maupun dalam hubungan keserian dengan masyarakat. Banyak hal yang disampaikan yang ada di Kecamatan Kambera ini. Yang pertama, Bapak Bupati, Bapak Wakil dari bidang infrastruktur, ada lokasi di Kelurahan Wangga sini, tepatnya di belakang kantor daerah, kantor Bupati, kantor DPR, namanya Kanjonga. Di situ belum ada infrastruktur jalan, Bapak Bupati. Padahal kalau mau dilihat dekat sekali dengan perkantoran. Yang mudah-mudahan ke depan mungkin bisa menjadi perhatian atau pertimbangan untuk bisa dibangun infrastruktur jalan di wilayah situ. Yang berikut dari infrastruktur jalan juga, ketika kemarin kami mencalonkan diri menjadi calon legislatif, masyarakat di kiri tanah juga begitu merindukan adanya perbaikan jalan di wilayah sana. Dari tahun ke tahun wilayah sana belum ada perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan di masa pemerintahan Bapak Bupati dan Bapak Wakil, desa kiri tanah bisa menjadi perhatian. Ada infrastruktur jalan, ada pengaman tebing. Kalau tidak dilaksanakan pengaman tebing di desa kiri tanah itu Bapak, mungkin kalau banjir berikutnya jalannya bisa putus. Yang berikut Bapak, sebagai DPR kan harus menyampaikan apa yang menjadi harapan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil ya. Yang berikut terkait air bersih. Persoalan yang dari tahun ke tahun yang sampai saat ini belum selesai itu air bersih. Seperti di wilayah Padadita, di Kaiku, di Wuku Kelara. Selama ini masyarakat sana masih membeli air di tangki Bapak. Mudah-mudahan ke depan ada jalan keluar sehingga apa yang menjadi kerinduan dari masyarakat di wilayah Kelurahan Kambeniru, tepatnya di Padadita, Kelurahan Mohau, di Kaiku dan di Wuku Kelara itu bisa diwujudkan. Yang berikut Bapak Bupati, Bapak Wakil, terkait tadi yang disampaikan
Bapak Ketua DPR untuk mendukung program swasembada pangan dari Bapak Presiden. Saya mengusulkan Bapak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Camat bahwa luas lahan kering kurang lebih 600 hektar dan luas lahan basah itu 1000 lebih hektar tadi. Saya mengusulkan melalui Dinas Pertanian supaya mungkin di Dinas Pertanian sudah ada traktor besar, tapi dia punya peralatan perlengkapan yang kurang. Seperti contoh alat tanam jagung mungkin Bapak. Dulu saya pernah melihat ada investor bulir mas dulu, dia ada traktor sekalian ada alat tanam jagung ya Bapak. 1 hektar itu hanya membutuhkan waktu 1 jam saja sampai selesai. Di alat tanam jagung itu sudah ada untuk tempat pupuknya. Jadi saya pikir dengan luas lahan kering kita ini baru Canberra sudah 600 sekian hektar. Kalau satu Sumba Timur tentu cukup banyak. Kalau kita mendukung para petani dengan alat-alat seperti itu, saya pikir akan membangkitkan semangat kerja dari petani. Karena salah satu yang bikin malasnya petani kerja itu karena susahnya mereka lahannya luas tapi peralatannya yang kurang. Yang berikut mungkin Bapak, lahan pertanian, lahan basah ya, untuk mendukung supaya bisa tercapainya swasembada pangan mungkin perlu pemerintah memikirkan untuk pengadaan alat tanam padi. Dengan pembuatan itu sekarang sudah ada juga pembuatan beden itu dicantolkan di traktor yang besar itu. Jadi mungkin ke depan orang-orang yang mungkin di Canberra sini memiliki lahan luas yang belum diolah lahannya, dengan adanya peralatan itu, ditambah kemarin saya mendengar di pidato Bapak Bupati bahwa akan ada subsidi pengolahan lahan Bapak ya untuk petani. Itu tentu akan merangsang ketika peralatannya ada ditambah disubsidi akan merangsang semangat kerja dari para petani itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Bapak dari hasil kami reses dan bertemu dengan masyarakat. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk kita mendukung program kerja dari pemerintahan, Bapak Bupati dan Bapak Wakil, dan kita mendoakan agar Bapak Bupati dan Bapak Wakil diberikan hikmat kebijaksanaan agar membawa Sumba Timur lebih baik ke depannya. Terima kasih, salam, selamat siang buat kita semua. Oh, nama saya Umbuyanto Diki Dongga, anggota DPRD dari fraksi Nasdem. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur bersama anggota Dewan dari Dapil 2 yang telah berkenan memberikan sambutan dan perkenalan singkat. Sekali lagi, Bapak, mohon maaf untuk salah kata yang telah kami sampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita masuk pada sambutan selanjutnya, yaitu sambutan Bupati Sumba Timur, sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada Bupati Sumba Timur dengan hormat kami silakan. Kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Timur dengan hormat kami silakan. Terima kasih Bu MC. Selamat siang, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat. Kita mau tambah salam menyala terlalu panjang, jadi pasti salam sehat. Sudah Bapak nasi belakang sudah menyala terus dari tadi. Yang saya hormati Pak Bupati bersama Ibu Ketua PKK, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, teman-teman anggota DPRD, pimpinan anggota DPRD yang hadir, pimpinan OPD, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, ada siapa lagi? Entah salah omong salah nanti kena protes. Guru biar paling belakang. Ada teman-teman dari kepolisian dan TNI,
ada tokoh-tokoh masyarakat, ini ada senior semua. Di belakang saya lihat ada Bapak Roberto Kobangu, yang Bapak sudah lama tidak ketemu. Ini yang mengajarkan kami politik dulu. Ada Mamu Pandahuki, di belakang ada Pak, siapa lagi? Oh, ada Pak Jenggot, Pak Mahari, Pak Surya Paloh. Selamat siang Pak Surya Paloh. Ada Om Herman Tenu. Nah, ini ada ibu-ibu di belakang. Tadi Mama Yulen tadi sudah berdiri di depan. Semoga bisa menjadi inspirasi supaya mama di belakang. Miro bisa jadi DPR nanti ya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang kami sayangi, terima kasih atas dedikasi yang luar biasa sudah menjadi guru. Kami sadar betul tanpa guru kami tidak bisa seperti ini. Yang paling terakhir, istri saya tercinta. Ketawa begini asik daripada tegang-tegang tadi di belakang mama masuk emosi. Singkatnya Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, panitia saya dengar ketua panitianya sakit ya. Mudah-mudahan Tuhan berkati bisa segera sembuh. Yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan hari ini. Tadi Mama Yulen, Pak Camat menyampaikan permohonan maaf. Tidak perlu meminta maaf ketika kita berbeda dalam politik. Berbeda dalam politik itu hal yang biasa. Terima kasih karena kita sudah menjadi mitra tanding yang baik. Terima kasih juga sudah memilih paket nomor 1, memilih paket nomor 2, dan yang sudah memilih paket nomor 3. Pada akhirnya semua kita harus dipersatukan dengan satu tujuan yang sama, membangun dan melihat Kabupaten Sumba Timur lebih baik. Setuju kan? Setuju. Nah, kita punya Pak Bupati yang mirip Pak Prabowo ini. Jadi kita dukung beliau dengan payung visi misi yang nanti akan dijabarkan. Tadi pada saat apel pagi saya sampaikan, sudah tidak ada lagi visi misi pribadi. Tidak ada lagi kepentingan partai yang lebih besar dibanding kepentingan kemanusiaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Yang ada cuma satu tujuan. Kita semua bergerak di bawah satu komando, satu visi misi Humba, yaitu di bawah kepemimpinan Pak Bupati. Saya akan menjadi pendamping setianya Pak Bupati. Ada yang bilang nanti ini 1-2 bulan ribut. Ya, yang ribut nanti belakangan. Kita akan terus bergandengan tangan. Kita akan mementingkan kepentingan Kabupaten Sumba Timur lebih besar dibanding kepentingan apapun. Kami sadar umur politik itu tidak panjang. Umur politik bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Kalau Tuhan berkati bisa 25 tahun. Tapi kami harus taruh betul di dalam hati kami. Umur politik itu tidak panjang. Jabatan itu juga tidak panjang. Dan sepanjang kami diberikan kesempatan, kami ingin mengajak semua kita. Siapapun kita. KKUH pakai baju merah, Umbu Aryat pakai baju biru, ada yang baju coklat. Warna-warni tadi kita rangkum menjadi satu kesatuan untuk kebaikan Kabupaten Sumba Timur. Berdebat boleh. Berdebat boleh. Berdiskusi, kami dikritik, kami akan terima. Kami mampu, kami yakin kami bisa menghargai setiap perbedaan. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menggunakan kekuasaan dan mulut kita untuk mencederai pribadi lepas pribadi. Jadi kalau kita mau lihat kabupaten ini lebih baik, kita harus bergandengan tangan. Kita harus betul-betul, tadi juga di apel izin Pak Bupati, saya sampaikan bahwa kami ingin yang benar. Yang benar kami ingin sampaikan benar. Yang tidak benar kami akan sampaikan tidak benar. Yang bengkok kami usahakan supaya diluruskan. Oleh karena itu kami juga berharap setiap teman-teman yang hari ini berbaju keki, statusnya apapun, baik itu kepala dinas sampai di level yang paling bawah, gunakanlah jabatan kita untuk bekerja demi pengabdian kita bagi Kabupaten Sumba Timur. Kami tidak ingin menggunakan Bapak Ibu sekalian sebagai alat politik. Karena rusaknya negeri ini ketika kalian semua dipaksa untuk menjadi alat politik bagi 1-2 kelompok. Tidak boleh. Jadi kembali fokus, kerja dengan tupoksinya masing-masing. Bapak, Ibu Kepala Desa, Camat dan Lurah, silakan berinovasi
untuk kepentingan Kabupaten Sumba Timur dan untuk kepentingan masyarakat. Tapi jangan sekali-kali bermain-main dengan yang namanya uang, yang bukan hak kita. Tindakan tegas akan kami lakukan tanpa pandang bulu. Dulu mungkin dia pernah pilih ULP dan YH, dia pernah berteriak menyala, tapi ketika dia melanggar, apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, minta maaf, kami pasti akan tegas dan kami akan tegur secara baik. Apalagi yang bukan kawan kan waktu itu. Tidak, maksudnya kita rangkul. Kita rangkul supaya jadi kawan. Ya, saya berharap kita semua bergandengan tangan. Persoalan banyak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Umbuyanto dan teman-teman yang lain. Persoalan di Kabupaten Sumba Timur ini banyak sekali. Kami terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian yang sudah berkorban, yang sudah meluangkan waktunya bersedia menjadi RT, bersedia menjadi RW, bersedia menjadi LPM, bersedia menjadi pengurus kelompok tani. Tidak gampang tentunya mengatur masyarakat. Oleh karena itu kita butuh kolaborasi. Kapan saja, di mana saja, boleh datang kepada kami atau kami yang akan datang, bisa telepon kami kapan saja untuk kami berdiskusi, turun ke bawah, menyaksikan secara langsung dan mengambil kebijakan yang tepat pada sasaran. Kritik kami, ingatkan kami juga supaya kami terus bekerja demi dan untuk kepentingan Kabupaten Sumba Timur. Yang lain nanti lebih panjang Pak Bupati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Timur yang telah berkenan memberi sambutan. Dan kini kita lanjut pada sambutan berikutnya, yaitu sambutan Bupati Sumba Timur, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, shalom untuk kita semua. Yang saya hormati, saya kasihi Pak Wakil Bupati Sumba Timur bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD bersama Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Yang saya hormati Pak Sekda, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK bersama jajaran pengurus tingkat kecamatan. Yang saya hormati Pak Asisten, staf ahli, juga pimpinan perangkat daerah, kepala dinas, badan, kantor, bagian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Ibu Kepala BPS. Yang saya hormati pula Pak Camat Kambera bersama jajarannya di kecamatan, para lurah, kepala desa yang hadir semua ini, lurah, kepala desa, RT juga hadir Mama ya. Yang saya hormati RW RT di Kecamatan Kambera, Pak Kapolsek dan Ramil, Bapak Ibu guru ya, lebih-lebih ibu-ibu guru ini yang bahaya. Singkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda yang mewakili pelajar yang tadi sudah hadir bersama kita. Singkatnya, hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasih. Pada tempat yang pertama, pribadi saya menaikkan syukur kehadirat Tuhan. Perkenanan Tuhan saja, siang hari ini kita boleh bertemu dalam sebuah suasana pemerintahan, proses pembangunan yang sama-sama kita laksanakan hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan pembukaan rangkaian pelaksanaan musrenbang kecamatan yang kita mulai dari Kecamatan Kambera. Proses pelaksanaan musrenbang, saya yakin bagi kita semua yang hadir di sini bukanlah sebuah proses yang baru. Ini adalah proses yang mungkin telah kita jalani dan lakukan sejak kita menjadi bagian
dari pemerintah daerah dalam melaksanakan manajemen pemerintahan di daerah kita. Pelaksanaan musrenbang tentu hari ini agak sedikit berbeda karena kita harus menyatukan visi misi pada visi misi yang baru yang akan kita pakai dan kita pedomani untuk 5 tahun ke depan. Pelaksanaan pilkada yang baru selesai pada tahun yang lalu dan menetapkan saya bersama Pak Yon sebagai bupati dan wakil bupati, tentu dalam proses perjalanan pemerintahan ke depan, apa yang menjadi visi misi kami pada saat proses pilkada itu akan menjadi visi misi bersama kita 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, peranan musrenbang hari ini dan hari-hari ke depan dalam proses kita menghadiri pelaksanaan musrenbang di kecamatan yang lain tentu harus menjadi pedoman yang harus kita pakai terkait dengan visi misi untuk itu menjadi visi misi bersama kita. Saya yakin visi misi yang kami tetapkan ini pula tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dipakai dalam proses pembangunan di daerah ini setiap periode pemerintahan. Kaitan utama titik beratnya adalah tetap pada kesejahteraan masyarakat dengan menjawab seluruh persoalan-persoalan mendasar yang ada di daerah kita. Pembicara-pembicara sebelumnya dari Pak Ketua Dewan sampai kepada adik yang mewakili pelajar menggambarkan seluruh persoalan itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentu perlu kebersamaan, perlu kolaborasi kita semua dalam kita menyatukan persepsi, dalam kita menyamakan apa yang menjadi prioritas kita ke depan dalam kita merancang program kegiatan yang ada di dinas badan kantor, yang ada di tingkat kecamatan, termasuk pula yang ada di desa dan kelurahan. Tidak boleh ada yang mengacu pada visi yang lain. Tidak boleh ada yang melihat prioritas yang lain di luar prioritas yang sudah kita tetapkan bersama. Oleh karena itu, kehadiran perangkat kecamatan termasuk dengan desa kelurahan ini tentu sangat membantu kami dalam kami mewujudkan program rancangan kita dalam visi misi itu. Mengapa saya katakan demikian? Sering kita melihat dalam proses pelaksanaan pemerintahan kaitan dengan program kegiatan yang dirancang di tingkat kabupaten, khususnya di dinas badan kantor, terkadang tidak terkoneksi dengan apa yang dirancang di tingkat desa kelurahan. Ke depan saya bersama Pak Wakil akan membuat satu panduan terkait dengan Perbub agar program kegiatan yang ada di desa terutama menggunakan dana desa. Paling tidak, acuan yang dipakai khususnya peraturan dari kementerian tentu juga harus dipatutkan dengan apa yang menjadi prioritas di kabupaten dan di desa. Oleh karena itu ke depan tentu peranan Bapeda sebagai unit yang mengawal seluruh proses perencanaan itu tidak hanya fokus pada apa yang kegiatan yang ada di dinas badan kantor, tetapi juga harus turut serta melihat apa yang diputuskan dalam musyawarah penetapan program di tingkat desa dan kelurahan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hari ini kita hadir bersama para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Bupati, wakil, pimpinan dewan bersama seluruh anggota fraksi hadir pada kesempatan ini. Dan kita juga sudah sama-sama mendengar apa yang menjadi persoalan khususnya di wilayah Kecamatan Kambera ini. Kambera ini adalah sebuah kecamatan yang unik, ya. Dia bagian dari wilayah ibu kota Kabupaten Sumba Timur, meliputi kecamatan kota dan juga Kambera. Tetapi juga dia punya fungsi sebagai penyandang, ya, terkait dengan ketersediaan pangan di kabupaten ini. Ini tentu adalah tugas yang berat yang dimiliki terutama oleh pemerintahan di wilayah ini, Pak Camat, Kepala Desa, dan Lurah. Dalam proses pelaksanaan perencanaan ke depan kita di kabupaten tentu juga
harus mematutkan dengan apa yang sudah menjadi rencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kaitan dengan RPJMN. Beberapa program prioritas yang kita juga sudah sama-sama ketahui terkait dengan Astacita, salah satu yang menjadi prioritas adalah kaitan dengan swasembada pangan. Ini menjadi beban kita bersama. Wilayah Canberra termasuk bagian dari lumbung penyedia pangan di Kabupaten Sumba Timur. Kaitan dengan tadi yang diungkapkan, banyaknya persoalan lain, tetapi tuntutan bahwa harus ada yang namanya peningkatan produksi pertanian, tanggung jawab wilayah kecamatan ini juga adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Oleh karena itu butuh kebersamaan, butuh semangat yang sama dari kita semua. Menggerakkan sektor pertanian yang memang menjadi salah satu prioritas program nasional, ini butuh kerjasama kita. Tidak hanya Dinas Pertanian, tidak hanya kami Bupati, Wakil Bupati, tidak hanya camat, tetapi seluruh stakeholder yang ada di dalamnya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, secara umum kami perlu gambarkan kaitan dengan beberapa program prioritas yang memang sudah ada dan masuk sebagai visi misi. Kita harapkan dalam proses perencanaan Musrenbang di tahun 2025 untuk merancang kegiatan 2026, acuan-acuan yang tadi sudah sempat diungkapkan oleh pembicara sebelumnya, tentu itu menjadi rujukan yang harus dipakai dalam pelaksanaan Musrenbang, dalam diskusi, dalam penetapan prioritas untuk diajukan dalam forum Musrenbang Kabupaten. Beberapa program prioritas kami perlu sampaikan di sini. Ada yang namanya Humba Sejahtera. Tadi disampaikan ada subsidi yang akan kami lakukan. Akan kami berikan kepada petani, kelompok tani yang memang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim. Biaya pengolahan lahan per kakak. Ya. Ini tentu harus juga menjadi perhatian serius dari Pak Camat karena wilayah ini termasuk wilayah pertanian. Kemudian ada juga yang namanya Humba Cerdas, yaitu adalah program pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Besaran total anggaran kami siapkan cukup besar, dan tentu harapan kita data terkait dengan mereka yang layak mendapatkan program ini betul-betul bisa kita dapatkan dari institusi yang ada di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kemudian ada yang namanya juga Humba Mandiri, yaitu pemberian bantuan permodalan kepada UMKM. Mengapa UMKM ini menjadi perhatian? Karena memang program prioritas nasional menitik beratkan peranan pemerintah dalam pendampingan kepada kelompok-kelompok usaha yang masuk dalam kategori UMKM. Datanya dari mana? Dari kecamatan, desa, kelurahan. Kemudian yang berikut kaitan dengan 4 program prioritas itu adalah Humba Mengabdi. Ya, ini mungkin secara umum karena ini kaitan dengan pelayan yang akan melakukan fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat, titik beratnya kepada para ASN. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, prioritas-prioritas inilah yang memang harus menjadi perhatian kita. Tadi dalam penyampaian kita sama-sama mendengar beberapa saran masukan. Ya, yang pertama tadi dari kita punya anak yang masih di tingkat SMP. Ada beberapa ungkapan tadi disampaikan. Yang pertama dia bilang banyak sekolah di mana ada guru yang kadang tidak melakukan tugas dan fungsi. Ya, ini kritik buat ibu-ibu guru tadi ini ya. Bukan di Canberra mungkin ini ya. Tidak? Ya. Kalau Canberra saja sampai seperti itu, saya tidak bayangkan yang ada di Wahang, di Taui di sana. Ya. Mudah-mudahan bukan di Canberra, bukan di kota. Kesempatan ini juga kami ingin katakan, tadi ada yang namanya Humba Mengabdi, ya.
kami akan kawal agar proses pelaksanaan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ini harus maksimal. Ya, jadi jangan kaget nanti kalau saya dan Pak Wakil tiba-tiba sidak, ya. Kami pasti akan kunjung sekolah-sekolah yang ada di Sumba Timur. Kita harapkan semua sekolah kami masuk nanti. Tidak usah juga takut, kita hanya pergi lihat, ya. Takutnya nanti kalau kami sudah pulang. Nah, ini. Ya. Kami ingin lihat. Kita tahu juga melayani di wilayah Sumba Timur ini bukanlah hal yang mudah. Jangkauan untuk kita sampai kepada titik-titik pelayanan publik, terutama di desa-desa yang jauh, ini bukan hal yang mudah. Tetapi karena kita sudah ada, dan kita sudah siap, dan kita yang ingin menjadi pengabdi di masyarakat, tentu pilihan itu harus kita sikapi dalam sebuah wujud bentuk kerja yang maksimal. Ya, ini kami harapkan betul buat Bapak Mama semua, termasuk para guru yang tadi sampaikan kalau kita punya anak. Ya, oleh karena itu kami juga sadar mungkin saja, ya, mungkin ada keinginan Bapak Ibu guru, tenaga medis dan guru, ini dua profesi ini yang saya sebut, yang mungkin lebih merasa bisa berada di tempat asalnya untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih maksimal, terutama kalau tempat atau kampung asalnya itu ada di wilayah-wilayah desa yang masuk kategori jauh dari kota, ya. Dan pasti di sana pelayan seperti guru, tenaga medis ini akan pasti kurang. Saya ingin tawarkan kepada kita semua, jika ada yang memang berkeinginan untuk pulang kembali ke kampung, terutama di desa-desa yang masuk kategori terpencil, tolong sampaikan pada kami supaya kami geser kembali ke sana. Ya, ada di sini, ya, ada. Pengen pulang kampung, bukan pulang kota, ya. Pulang kampung. Kalau ada tolong sampaikan. Tidak usah pikir dulu pilih ULPYH atau tidak. Kami tidak urus lagi itu, ya. Yang penting mau mengabdi di tempat-tempat yang susah. Mungkin saja selama ini, ya, mungkin dalam kami, saya pernah juga jadi wakil bupati. Mungkin di zaman saya dulu kami salah mutasi. Sudah mengabdi di tempat yang jauh, saya geser lagi ke tempat yang lebih jauh lagi, begitu, ya. Kalau ada kesalahan yang lalu zaman saya dengan Pak Git, ya mungkin sekarang kami memperbaiki. Supaya apa? Supaya fasilitas kesehatan yang ada di wilayah-wilayah selatan, wilayah tengah, fasilitas pendidikan ini ada pelayan yang kerja di sana. Ya, tolong. Kalau tahu di sekolah itu ada kurang guru matematika, saya guru matematika, saya punya kampung ada dekat demi desa, tolong kasih tahu kami, ya. Bisa indah? Supaya kita geser memang. Besok juga kalau ada yang lapor, saya geser memang besok, ya. Karena mutasi guru tenaga medis boleh kapan saja. Pejabat saja yang tunggu 6 bulan lagi, ya. Nah, tolong ini. Ini untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu kesempatan hari ini kami juga ingin menyampaikan hal ini pada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi informasi juga buat kawan-kawan pelayan yang lain. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, beberapa penyampaian tadi juga kaitan dengan kebutuhan infrastruktur. Saya juga tahu dan kita yakin wilayah Canberra tentu tidak jauh dari tempat tinggal kami. Tinggal saya bersama Pak Wakil, kami juga cukup ikuti banyak kebutuhan. Ya, tadi ada permintaan dari kiri tanah. Kami juga terakhir masuk juga di sana, di kiri tanah tahu bahwa ada kebutuhan kaitan dengan infrastruktur jalan, ya. Saya juga berharap ke depan memang wilayah seperti kiri tanah harus mendapatkan prioritas yang sedikit lebih, ya. Karena dia adalah wilayah yang penyumbang kebutuhan hortikultura kota. Tentu harus menyebut jalannya kalau dia lebih bagus, ya kita maklum lah.
Kalau kiri tanah masyarakat tidak kerja tanam sayur, kita mau makan apa lagi di WNAP, ya? Dan tentu itu menjadi prioritas. Oleh karena itu, kaitan dengan permintaan sarana infrastruktur yang membutuhkan penganggaran yang besar, apalagi kita sudah semua sama-sama tahu efisiensi anggaran. Pemotongan hampir sebagian besar itu ada pada sektor infrastruktur yang bersumber dari dana DAK. Ya, dana DAK di PU yang kerja jalan, hot mix dan sebagainya, besarannya sekitar 110 miliar itu dipotong. Ya, dan yang dipotong itu termasuk beberapa kegiatan yang memang sebetulnya itu prioritas, menjadi kebutuhan yang masyarakat minta. Oleh karena itu, supaya Bapak Mama dan masyarakat sekalian ketahui bahwa ada efisiensi yang dilakukan, ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sumba Timur. Dan juga dimungkinkan sekiranya dari hasil efisiensi itu ada kegiatan yang memang pembiayaannya dari dana DAK, tetapi dari hasil efisiensi memungkinkan untuk itu dibiayai kembali, walaupun tidak menggunakan dana DAK, kami lakukan itu. Salah satu yang kami lakukan adalah kaitan dengan ruas yang menuju selatan, Padanjar. Ya, kita tahu wilayah Ngadungala, Pinupahar sebagian, Karera itu menggunakan ruas jalan Padanjara menuju Tatunggu, gitu ya. Kalau tahun ini tidak dikerjakan, kita bisa bayangkan seperti apa saudara-saudara kita yang ada di wilayah selatan. Oleh karena itu, hasil efisiensi kemarin kita sepakat anggaran penanganan jalan hampir 7 miliar tetap dialokasikan di sana. Ya, tetapi harus ada yang kita korbankan. Ya, harus ada. Yang kita korbankan adalah ya, kebetulan saya bersama wakil ini kemarin dianggarkan juga untuk pengadaan mobil dinas ED1, ED2. Kami pulang di sini kita lihat ini oto masih layak pakai lah, ya. Pending sudah itu pengadaan mobil hampir 1, berapa miliar ya? 1,5 miliar. Pakai sudah kerja jalan. Biar sudah nanti kalau ada uang lah kembali kita beli mobil. Ya, masih bisa lah ini oto dipakai. Ya tidak elok juga ini camat, kepala desa, kepala dinas potong uang perjalanan, bupati wakil naik oto baru lagi kan. Tidak bagus begitu. Biar sudah kita sama-sama efisien, ya. Biar sudah kita pakai, masih layak ini mobil. Salah satunya harus seperti itu. Supaya kebutuhan-kebutuhan prioritas. Kemudian kaitan dengan adanya bencana, ya. Ada satu jembatan yang menghubungkan Lelanjang ke arah Hanggaroru Tama itu putus. Apalagi di situ ada usaha peternakan yang saat ini itu menjadi akan dimasukkan sebagai salah satu program prioritas nasional, pengembangan ternak untuk pemenuhan kebutuhan daging dan susu, kaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG, ya. Tentu kalau itu menjadi prioritas, pasti kita akan berhadapan dengan hadirnya pihak-pihak pemegang kebijakan tingkat nasional yang akan datang di sini. Jadi mau tidak mau kita harus kerja sudah itu jembatan yang putus di Hanggaroru, ya, menggunakan anggaran yang masih bisa kita efisienkan untuk pemenuhan kebutuhan yang di sana. Hal-hal inilah Bapak Mama sekalian yang memang patut kami sampaikan pada kesempatan ini supaya ini menjadi perhatian, menjadi pemahaman kita sekiranya ada perasaan kenapa ada pemotongan anggaran. Karena memang harus dilakukan, ini adalah keputusan dari pemerintah pusat. Hal berikut juga yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini adalah kaitan dengan program makan bergizi gratis. Saat ini di Sumba Timur mungkin belum menjangkau seluruh anak-anak kita, pelajar yang ada di Sumba Timur. Baru pada wilayah tertentu, wilayah kota mungkin ada sebagian Canberra. Ya, ini dilaksanakan ke depan karena ini merupakan program prioritas.
akan menjangkau seluruh anak sekolah yang ada di Sumba Timur. Apa yang kita siapkan? Penjelasan waktu kami yang mengikuti pendidikan di Magelang disampaikan begini. Anggaran dana desa yang turun ke tiap desa di wilayah Indonesia, ya disampaikan, itu kisaran antara 1 sampai 2 miliar. Tetapi dengan adanya program makan bergizi gratis, biaya pembelian ya kebutuhan beras, ya, nasi, sayur, ikan, telur, daging per desa itu rata-rata seluruh Indonesia bisa mencapai 7 miliar rupiah. Ya mungkin kita Sumba Timur belum sampai angka itu, karena rata-rata angka itu. Mungkin kita ada di angka 2 atau 3 miliar per desa. Maksudnya apa? Artinya ada uang yang akan berputar di desa kita kalau kita mampu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan program makan bergizi gratis. Apa yang harus kita sikapi sebagai pelayan, sebagai pamong praja yang ada di kecamatan dan desa? Menyiapkan, menginformasikan pada seluruh masyarakat. Untuk yang berprofesi sebagai petani, ini adalah peluang untuk kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kita coba menyiapkan kebutuhan-kebutuhan itu. Sekiranya mungkin, saya yakin tidak akan sampai di pertengahan tahun ini. Program itu pasti akan ada di seluruh wilayah di desa kita. Dan kebutuhan-kebutuhan itu pasti akan diminta kepada kita yang ada di wilayah kita masing-masing. Pengalaman yang sementara berjalan sekarang ini, yang hanya melayani wilayah kota dan Canberra, kebutuhan akan bahan hortikultura saja mereka harus cari dari wilayah barat daerah kita. Peluang ini tentu ada pada kita, mari kita pakai sebagai sebuah cara untuk bagaimana kita bisa memberdayakan lagi ekonomi masyarakat kita. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hal-hal inilah kaitan dan pelaksanaan musrenbang. Saya tetap mengharapkan agar kita ada dalam sebuah koridor kebersamaan untuk menentukan arah sesuai dengan visi misi yang kami punya, saya bersama Pak Wakil yang sudah menjadi visi misi daerah ini. Dan yang berikut adalah mari kita patutkan juga kaitan dengan adanya efisiensi anggaran untuk menetapkan program-program kegiatan prioritas yang memang betul-betul prioritas untuk dilakukan di tahun 2026 ini. Kesempatan ini juga kita bersama akan melonsing sesuai dengan program yang ada di Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur adalah kaitan dengan Desa Kelurahan Cinta Statistik atau Desa Cantik, yang mana program ini merupakan salah satu program yang mempengaruhi capaian indikator Indeks Pembangunan Statistik atau IPS. Desa kelurahan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan Indonesia masih menjadi objek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data, di mana berbagai data yang dikumpulkan di desa kelurahan masih ada yang hanya menjadi database, tidak meninggalkan jejak dan tidak saling terhubung. Belum adanya kapasitas untuk menjadi mandiri dalam pengelolaan statistik menyebabkan data yang dikumpulkan tidak dimanfaatkan dengan optimal untuk pembangunan desa kelurahan. Penyelenggaraan kegiatan statistik yang belum sesuai standar data Indonesia pun menjadi penyebab kurangnya minat dalam mempublikasikan data yang telah dihasilkan. Badan Pusat Statistik sebagai pembina statistik sektoral melakukan pembinaan terhadap kegiatan statistik baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya pada tahun 2025 adalah tahun yang keempat di mana kegiatan pembinaan Desa Kelurahan Cinta Statistik dimulai. Tahun 2022 Desa Rakawatu outputnya spreadsheet database Desa Rakawatu. Tahun 2023 Desa Mondu outputnya spreadsheet database Desa Mondu, cara menggunakan Google Form dan penggunaan mailing untuk surat menyurat. Dan tahun 2024 di Desa Kuta outputnya spreadsheet database Desa Kuta, Google Site dan update website Desa Kuta yang berada di bawah naungan Diskominfo. Dan pada tahun 2025 Kelurahan Preliu menjadi lokasi desa kelurahan yang akan dibina.
Pembinaan statistik yang dimaksud yakni BPS Kabupaten Sumba Timur melakukan pembinaan dalam hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan statistik, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, standar data menjadi satu data Indonesia, dan sampai dengan publikasi data desa kelurahan. Adapun materi pembinaan akan menyesuaikan kapasitas dan kemampuan desa kelurahan dalam menerapkan hasil pembinaan ke depan. Diharapkan data yang dihasilkan oleh desa kelurahan nantinya dapat menjadi informasi yang digunakan dalam proses pembangunan Kabupaten Sumba Timur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dari setiap pembangunan. Dukungan pemerintah daerah dalam pembinaan desa cantik memberikan andil yang besar untuk mencapai tujuan pembinaan dimaksud. Semua pihak yang terkait baik di desa, kecamatan, kabupaten agar saling bersinergi sehingga desa kelurahan yang dibina ini dapat lebih baik dalam pengelolaan data statistik yang dapat menjadi contoh bagi desa kelurahan lainnya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, khusus kaitan dengan desa cantik ini memang menjadi model yang harus juga akan diterapkan ke semua desa. Tetapi terkait dengan kita di Kabupaten Sumba Timur, tentu kita sangat berharap Dinas Kominfo sebagai unit yang mendokumentasikan dan mempublikasikan kaitan dengan data-data yang harus ditampilkan dan menjadi hal yang wajib untuk data itu juga diketahui oleh publik. Tentu ke depan kita harap agar kaitan dengan istilah bank data itu betul-betul ada di Dinas Kominfo. Ya, website kita kalau orang klik begitu ya, jangan hanya yang muncul duluan kepalanya bupati dengan wakil saja. Ya, paling tidak di website dia masuk itu dia mau cari data apa saja ada. Tidak usah susah cari data, tinggal tampilkan apa yang ada di data BPS. Ya, tentang luas, tentang update terus data itu, gitu ya. Kalau keluar seri BPS terbaru ya tinggal rubah lagi, gitu ya. Jadi orang cari Sumba Timur dia sudah bisa tahu di website Pemda itu ada. Jangan hanya muncul biji matanya bupati saja di situ nanti ya. Tidak usah sudah itu. Bila perlu informasi kaitan dengan pelayanan publik juga bisa dapat di situ. Ke depan kita juga punya target. Kemarin bicara rapat mall pelayanan publik, gitu ya. Paling tidak di website itu juga nanti muncul. Masyarakat mau urus apa, KTP, mau urus dulu IMB namanya. IMB kemana dia pergi? Ya, syarat apa yang harus dia bawa? Mohon Kominfo ke depan harus berfungsi juga seperti itu. Ya, ini mungkin penyampaian kami di awal, tapi yakin kami akan tanya terus terkait dengan ini. Jadi mulai sekarang tolong supaya dirancang sudah hal-hal baik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat supaya kita sejalan dalam proses pelayanan ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan selamat melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan. Semoga menghasilkan program-program yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi kemajuan daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya, dengan perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musrenbang RKPD Kabupaten Sumba Timur tahun 2026, kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur, dan juga pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kambera hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve Om, Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bupati Sumba Timur yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan ini dengan resmi. Acara selanjutnya, pencanangan Cinta Statistik tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sumba Timur dan penyerahan sertifikat Cinta Statistik kepada Kelurahan Preliu
disertai dengan penyematan nemtek agen Kelurahan Cinta Statistik oleh Bupati Sumba Timur kepada para penerima. Yang pertama, Lurah Preliu. Selanjutnya, Bapak Jackson Ferdi Simanjuntak STP. Selanjutnya, Ibu Olivia Niga. Selanjutnya, Ibu Tamurambu Hamu Eti AMD. Selanjutnya, Ibu Sepriani Antonita Panjugang. Selanjutnya, Ibu Franciscus Hendrikus Parera SE. Maaf. Selanjutnya, Bapak Franciscus Hendrikus Parera SE. Selanjutnya, Ibu Murniati. Selanjutnya, Ibu Mariana Horimage. Selanjutnya, Ibu Karyawati Karirihara Liwar. Kepada para penerima kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Dan dengan hormat kepada Bupati Sumba Timur bersama Ibu, Wakil Bupati Sumba Timur bersama Ibu, dan didampingi oleh Camat Kambera dan Kepala BPS Sumba Timur untuk dapat mengambil tempat di depan. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Terima kasih, dengan hormat kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati, kini kita akan dihibur oleh adik-adik kita yang akan membawakan persembahan tarian Pak Aka dari Sanggar SMA Negeri Canberra sebagai tarian Sukacita di bawah pimpinan Ibu Putiani Rambulipir bersama Bapak Yongki. Mari kita sambut adik-adik kita dengan tepuk tangan yang meriah.
Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, acara selanjutnya pemaparan materi oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumba Timur. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Bupati bersama Ibu Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Wakil Bupati bersama Ibu selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Pimpinan Dewan yang saya hormati bersama anggota Dewan yang sempat hadir pada siang hari ini di Kembera. Bapak Ibu tokoh agama atau pendeta, Pak Sekda yang saya hormati, Bapak Asisten 1, sekalian selamat buat Pak Kasatpol PP selaku PLT Asisten 2 ya. Rekan-rekan pimpinan OPD yang sama saya hormati, Pak Camat bersama seluruh perangkat kecamatan, Bapak Ibu Kepala Desa, Lurah, bahkan juga seluruh perutusan dari kecamatan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Ini kalau kita lewat ini bahaya ya. Singkatnya hadirin yang sama saya hormati ya. Saya lihat di jam saya ini Pak Bupati sudah kurang 4 menit jam 1 ya. Tapi ya memang harus seperti ini untuk kita merancang sebuah perencanaan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur, bahkan khususnya di Kecamatan Kembera. Walaupun suasana panas, kita harus tetap sabar dan merangka untuk kita merancang program kegiatan akan kita laksanakan nanti di tahun 2026. Baik ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, saya berupaya sesingkat mungkin. Saya rasa tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati maupun Pak Ketua DPRD, bahkan Pak Camat, bahwa hari ini adalah hari pertama untuk kita melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Jadi untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu, Musrenbang kali ini kita akan laksanakan dalam waktu 2 minggu, 12 hari. Dan 1 hari kita akan laksanakan 2 kecamatan, kecuali di hari pembukaan dan hari penutupan. Jadi untuk itu ya kita harus siap, terutama bagi teman-teman dari tim OPD harus menyiapkan 2 tim, bahkan juga dari Bapak Dewan yang terhormat juga harus menyiapkan 2 tim karena berada pada yang mudah-mudahan tidak berada dalam satu wilayah dapil. Ya, kami akan berupaya untuk menyusun jadwal itu tidak dalam satu dapil dalam saudara. Tapi kalaupun ada dalam satu dapil ya kita harus berbagi yang mengikuti Musrenbang ini. Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini sudah merupakan suatu hal yang biasa kita laksanakan setiap tahun. Dan ini merupakan agenda resmi secara nasional ya, dan secara terstruktur, tidak bisa kita abaikan, baik itu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, bahkan juga tingkat dusun kan begitu. Setiap tahun kita harus jalankan. Jadi ya kadang-kadang ada menyatakan bahwa aduh kita main usul-usul juga, setiap usulan kami belum juga dapat ya. Itu harap dimaklumi karena memang pendanaan kita juga sangat-sangat terbatas. Khusus kita Sumba Timur, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa PAD kita, sumbangan PAD untuk APBD kita itu hanya berkisar di 12%. Ya, dari total dana kita untuk tahun 2025 ini sebesar 1.300 triliun, sumbangan PAD kita baru berkisar sekitar 100 miliar atau 105 miliar.
Jadi kita masih sangat membutuhkan atau mengharapkan dana transfer dari pusat maupun dana APBN, DAP dan lain sebagainya. Jadi ini apalagi kondisi kita sekarang Bapak Ibu sekalian ya, kalau tadi sudah disampaikan bahwa ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2024 tentang efisiensi anggaran. Jadi kita semua OPD bahkan juga di kecamatan, kelurahan itu terjadi penghematan atau efisiensi anggaran. Ya, mudah-mudahan di tahun 2026 nanti kita berjalan normal lagi sehingga apa yang kita hasilkan dari usulan-usulan yang kita laksanakan dalam musrenbang kecamatan ini bisa terakomodir sesuai dengan prioritas utama ya. P1 plus bila perlu ya. Karena memang dalam surat kami Bapak Ibu sekalian, kami sudah bersurat kepada seluruh pimpinan OPD kecamatan untuk menyusun rencana program itu berdasarkan visi misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030. Dalam visi tersebut sudah kami sampaikan, yaitu visinya adalah terwujudnya Sumba Timur harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil atau HUMBA menuju maju dan berkelanjutan ya. Visi ini Bapak Ibu sekalian sudah dipatutkan dengan visi nasional dari Presiden terpilih maupun visi Gubernur terpilih di tahun 2024 dan tahun 2025 ya. Presiden kan pemilihannya 2024 semua ya. Jadi di situ kita sudah melihat bahwa ada 6 misi ya, 6 misi dari visi misi itu dan 13 program prioritas, dan khusus lagi tadi Pak Bupati sudah sampaikan ada 4 program HUMBA prioritas cepat ya. Ini yang memang kita harus tanda petik Bapak Ibu sekalian, untuk kita harus segera dilaksanakan khusus terhadap 4 program prioritas cepat ini ya. Dari visi misi itu Bapak Ibu kita lihat 6 misi itu adalah yang pertama adalah mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Di situ ada 3 program prioritas pembangunan untuk visi pertama ya. Yang kedua, melakukan transformasi ekonomi produktif berdaya saing berbasis unggulan daerah ya. Nah, dari visi kedua ini ada 3 juga program prioritasnya untuk periode 2025-2030. Pada misi yang ketiga, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif dan berintegritas. Di situ ada 1 program prioritasnya. Pada misi yang keempat, pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologis. Ya, ada 2 prioritas pembangunannya. Untuk misi kelima, pembangunan infrastruktur handal, merata, ramah lingkungan, berketahanan bencana dan adaptif perubahan iklim. Ya. Di situ ada 3 prioritas pembangunannya. Dan pada misi yang keenam adalah meningkatkan supremasi hukum yang menjamin kepastian, kemanfaatan, keadilan, stabilitas ekonomi dan demokrasi. Di situ ada 1 prioritas pembangunan daerahnya. Jadi dari 6 visi ini Bapak Ibu akan didukung oleh 13 program prioritas. Ya. Jadi waktu yang lalu kami sudah mengirimkan kepada seluruh OPD sampai di kecamatan untuk menyusun program prioritas yang akan kita bahas sebentar pada diskusi itu berkaitan dengan 13 program prioritas ini, terutama lagi pada 4 program prioritas yang akan dilaksanakan secepatnya ya. Berkaitan dengan itu Bapak Ibu sekalian ya, kita juga sudah punya rencana pembangunan jangka panjang daerah periode 2025 sampai dengan 2045 ya.
dan visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini juga sudah berpedoman pada RPJPD tersebut. Sudah berpedoman pada RPJPD tersebut, dan saat sekarang juga kami sementara menyusun RPJMD untuk periode 2025-2030. Jadi ketika kami dari Bapeda menyurati Bapak Ibu sekalian untuk segera mengirimkan dokumen-dokumen yang kami perlukan, ya ini kami harap untuk segera dikirimkan kepada kami, sehingga kami juga bisa menyusun itu. Nanti akan ada tim yang menyusun ini, sehingga paling lambat pada masa sidang kedua nanti ini kita sudah mengeluarkan satu peraturan daerah berkaitan dengan RPJMD periode 2025-2030. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa berkaitan dengan prioritas pembangunan kita yang 13 program itu juga sudah selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang kita kenal dengan Astacita, maupun prioritas pembangunan provinsi NTT yang dikenal dengan Dasacita. Ya. Yang di provinsi itu ada 10 program prioritas, di nasional itu ada 8 program prioritas, kita di Kabupaten Sumba Timur ada 13 program prioritas. Jadi sudah selaras semua itu Bapak Ibu sekalian, karena ketika kami melakukan harmonisasi di provinsi berkaitan dengan penyusunan RPJPD itu, kita sudah melakukan harmonisasi dengan benar